Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai uji asumsi klasik dalam regresi linear berganda dalam mata kuliah statistik lanjutan. Dari kelompok 3 sendiri memiliki 3 anggota. Yang pertama ada Hana Nur Oktaviani, rekan saya, kemudian ada Karin Amelia Sadewa, dan saya sendiri Zafira Dwi Puspa. Lanjut ke dalam materinya sendiri, sebelum kita memahami dan menggunakan uji asumsi klasik dalam regresi linear berganda, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dan berbagai konsepnya. Nah, dalam pengertian asumsi klasik sendiri, asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear atau OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat praduga. Nah, kemudian uji asumsi klasik sendiri adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Nah, di dalam asumsi klasik pada regresi linear atau jenis regresi linear memiliki dua macam. Yang pertama itu ada linear sederhana dan linear berganda. Dalam linear sederhana sendiri memiliki satu variabel bebas dan satu variabel yang terikat. Kemudian jika di linear berganda memiliki satu variabel terikat dan beberapa variabel yang bebas. Jadi dari arti kata beberapa maksudnya adalah dua variabel atau lebih, seperti itu di dalam jenis regresi linear. Dilanjut, tujuan asumsi klasik sendiri ini yang pertama untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Dan yang terakhir itu untuk dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria Blue atau Best Linear Unbiased Estimator. Selanjutnya juga akan diimplementasikan dengan rekan teman saya, rekan satu kelompok, yaitu Hana Nur Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Nur Oktaviani dengan NIM 1901015444 dengan mata kuliah statistika lanjut. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutor uji normalitas dan juga uji multikolinearitas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji normalitas. Uji normalitas Shapiro-Wilk. Uji normalitas Shapiro-Wilk itu merupakan sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk ini merupakan metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Seperti di suatu kelas itu biasanya memiliki sampel yang kecil, jadi cocok untuk menggunakan metode Shapiro-Wilk. Dan tujuan uji normalitas Shapiro-Wilk ini untuk mengidentifikasi apakah suatu peubah acak itu mengikuti distribusi normal. Uji ini sering diaplikasikan dalam analisis regresi untuk pemeriksaan asumsi normalitas. Uji Shapiro-Wilk ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu peubah acak atau random variable itu berdistribusi normal atau tidak. Saya mempunyai 12 sampel data dan ini kita copy ke dalam SPSS. Kita paste ke data view. Nah, di sini sudah terlihat ada var 001, var 002, dan var 003. Sebelum itu, kita harus mengubah data ini ke dalam variable view. Di name-nya kita bisa mengubah ke dalam X1, untuk var 002 ke dalam X2, dan untuk var 003 ke Y. Dan desimalnya bisa kita nolkan agar datanya tidak 0,0, jadi langsung dibulatkan seperti itu. Dan untuk label kita bisa memberi nama untuk X1 ini skor tes kecerdasan, dan untuk X2 ini kita beri label frekuensi membolos, dan untuk Y ini kita beri label nilai. Nah, kita harus cek dulu di data view apakah sudah berubah atau belum. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di kolom pertama ini sudah terubah ke dalam X1, kolom kedua sudah terubah dengan X2, dan kolom ketiga ini sudah terubah dengan Y.
Lalu langkah selanjutnya kita mengolah datanya, yaitu ke analyze. Kita pilih explore. Lalu setelah itu kita pindahkan semua ketiga variabel ini ke dalam dependent list. Setelah itu kita ke plot. Lalu checklist normality plots di test, continue. Nah, kita sudah bisa melihat outputnya. Lalu tujuan kita melihatnya adalah di test of normality. Di test of normality ini terdapat tabel Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk. Karena tujuan kita Shapiro-Wilk, jadi kita harus melihat tabel Shapiro-Wilk. Di tabel Shapiro-Wilk ini kita bisa melihat nilai signifikasi dari ketiga variabel, yaitu ada skor tes kecerdasan, frekuensi membolos, dan juga nilai ujian. Kita buka catatan kita lagi di uji normalitas Shapiro-Wilk, lalu ke dasar pengambilan keputusan. Untuk nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data penelitian itu berdistribusi normal. Intinya lebih dari 0,05 ya teman-teman. Jadi untuk nilai signifikasi dari skor tes kecerdasan itu 0,038. Untuk frekuensi membolos itu nilai signifikasinya 0,251. Dan untuk nilai ujian nilai signifikasinya itu 0,08. Jadi dapat dikatakan ketiga variabel ini memiliki nilai signifikasi yang berbeda. Selanjutnya di sini saya akan membuat tutor uji multikolinearitas. Sebelumnya, seperti biasa saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji multikolinearitas. Jadi, uji multikolinearitas itu merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi itu terdapat interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Dan tujuan uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi itu ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Dan efek dari multikolinearitas itu dapat menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Dan untuk dasar pengambilan keputusan ini berdasarkan nilai tolerance dan juga berdasarkan nilai VIF. Berdasarkan nilai tolerance itu, jika tolerance lebih dari 0,10 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, dan nilai tolerance kurang dari 0,10 dikatakan terjadi multikolinearitas. Dan berdasarkan nilai VIF, jika nilai VIF kurang dari 10,00 dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, dan VIF lebih dari 10,00 dikatakan terjadi multikolinearitas. Data yang saya pakai di sini sama ya teman-teman, yaitu 12 sampel data. Sebelumnya saya sudah meng-copy paste data ini dan sudah saya ubah juga di variable view-nya, yaitu X1, X2, dan Y. Labelnya juga sudah saya ubah, yaitu skor tes kecerdasan, frekuensi membolos, dan juga nilai ujian. Dan untuk measure-nya saya pakai yang scale. Untuk itu kita ke analyze. Untuk variabel Y ini kita pindahkan ke dependent, dan untuk variabel X ini kita pindahkan ke independent. Setelah itu kita ke statistik, lalu checklist covariance matrix, dan juga collinearity diagnostic. Lalu continue. Di sini sudah terlihat outputnya dan kita bisa merujuk kepada coefficient. Di sini terlihat ada collinearity statistik, yaitu ada nilai toleransi dan juga VIF. Untuk skor tes kecerdasan toleransi itu 0,556, dan untuk frekuensi membolos juga sama 0,556. Saya pertegas lagi ya teman-teman, di sini untuk dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas itu bisa kita lihat di sini dasar pengambilan keputusannya itu untuk nilai toleransi itu harus lebih dari 0,10 agar tidak terjadi multikolinearitas, dan untuk nilai VIF itu harus dari kurang 10,00. Di sini kita bisa lihat
untuk nilai toleransi dari skor tes kecerdasan yaitu 0,556 dan untuk frekuensi membolos itu sama 0,556. Dan untuk nilai VIF itu bisa kita lihat untuk skor tes kecerdasan itu 1,799 dan untuk frekuensi membolos juga sama 1,799. Jadi bisa dikatakan ya teman-teman, untuk nilai toleransi dan VIF kali ini tidak terjadi multikolinearitas dan data ini dapat diuji dan normal. Sekian teman-teman tutor dari saya. Selanjutnya akan saya alihkan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Karina Melia Serliwa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang heteroskedasitas. Jadi, uji heteroskedasitas itu bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda, akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk menentukan heterodasitas dapat menggunakan uji Gleiser. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai signifikasi lebih besar 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterodasitasnya. Namun sebaliknya jika nilai signifikasi kurang 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi masalah heterodasitasnya. Oke, nah untuk cara mencari SPS-nya itu yang pertama kita harus siapin data yang sudah kita tabulasi nih dari Excel. Nah, di sini ada terdapat dua variabel. Yang pertama ada variabel skor tes kecerdasan, yang kedua ada variabel membolos. Dan ada satu variabel independen ini yang Y itu nilai ujian. X ini terdapat 12 responden. Nah, kita mulai aja ya teman-teman. Nah, kita buka SPS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kan terdapat dua tombol. Yang pertama ada variabel view yang harus diisi terlebih dahulu untuk memberi nama dari kolom-kolom yang kita isi. Nah, kemudian ada data view untuk menginput data. Nah, di sini kita isi dulu ya. Untuk name ini kita isi variabel yang tadi kita singkat aja ya. Yang pertama x1, x2 ini kita singkat aja. Yang terakhir itu. Lalu label bisa kita namain seperti kecerdasan. Kita paste ya teman-teman. Yang kedua ada frekuensi membolos. Lalu yang terakhir ada bisa kita ketik nilai ujian. Untuk hitnya itu numerik. Nah, untuk white-nya itu 8 semua, lalu desimalnya itu bisa kita ubah menjadi 0 semua ya. Ini bisa dibagi jadi 2 tapi 0. Nah, di sini aku pakai 0. Nah, untuk labelnya udah aku isi semua. Nah, ini itu kolom 18, alatnya itu right, serial ganti jadi cell. Nah, untuk row-nya tetap semua input ya. Nah, ini semua udah diisi. Kita lanjut ke data view. Nah, untuk itu kita masukin data yang kita tabulasikan dari Excel. Nah, kita copy paste aja ya teman-teman. Nah, di sini kan ada 12. Kita copy langsung aja kita kesini. Ketiganya ya udah di copy. Nah, ini kan udah keluar semua nih.
angka angkanya, terus kita lanjut, kita mulai dari klik analyze, kemudian klik regression, lalu kemudian klik linear. Nah, di linear ini untuk independennya itu kita masukin yang nilai ujian Y ya. Nah, di situ yang sisanya independen kita yang variabel X. Habis itu kita kalau udah masukin semua variabel-variabelnya, kita lanjut ke statistik. Nah, kita klik statistik, terus kan ini udah dicentang nih dari sananya. Terus kita centang lagi yang deskriptif, binomial diagnostik sama Durbin-Watson. Terus klik continue. Lanjut kita klik plus. Nah, di sini kan ada macam-macam nih. Nah, yang kita pilih cuma dua ya. Yang S-resist sama Z-resist. Maksudnya yang Z-resist. Nah, yang S-resist ini kita masukin ke Y. Nah, untuk Z-resist kita masukin ke X. Dan jangan lupa untuk histogram ini centang sama norma probability. Sebenarnya yang histogram gak usah dicentang, boleh dicentang boleh enggak, tapi aku enggak ya. Terus kita pencet continue, setelah itu kita pastiin semua ini udah masuk, terus kita klik OK. Kita tunggu dari hasilnya. Nah, ini dapat keluar semua nih ya teman-teman. Di sini udah keluar, ada toleration, descriptive, variation, modal sendiri, terus ada copier, lagi ya. Cuma karena di sini kita pakai 4 tahapan, jadi nah ini dia hasil dari scatter plot ya. Ini dia hasil scatter plot yang kita kerjakan itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi kriteria pengujiannya itu, ini kan tadi gambar yang tadi ya. Nah, jadi kriteria pengujiannya itu jika terdapat pola tertentu, ada grafik scatter SPSS seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur, bergelombang, menyebar, kemudian menyempit. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi gejala heteroskedastisitas, atau jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, ini untuk gambar dan hasil yang tadi kita cari ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya ini berdasarkan hasil output SPSS tersebut tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Autokorelasi. Nah, autokorelasi sendiri ini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Di mana uji Durbin-Watson akan menghasilkan nilai Durbin-Watson DW yang nantinya akan dibandingkan dengan dua nilai Durbin-Watson pada tabel, yaitu Durbin-Upper atau DU dan Durbin-Lower pada DL. Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW lebih dari DU dan dengan rumus 4 kurang dari DW, lalu kurang dari DU, atau bisa dinotasikan jika 4 kurang DW, kurang DU, dan lebih dari DW, seperti itu. Mohon maaf. Atau bisa dinotasikan juga 4 kurang DW, lebih dari DU, kurang dari DW, seperti itu. Langsung di dalam tabel SPSS. Lalu kita implementasikan tabel tadi ke SPSS dengan X1, X2, dan Y.
Kita pindahkan tabel tadi ke dalam jadi setelah dipindahkan ke SPSS, ini hasil dari tabelnya. Nah, karena kita fokus ke autokorelasi, nah ini terdapat tabel model summary-nya. Seperti itu. Dilanjut, di bawah ada beberapa tabel yang di model summary sendiri ini Durbin Watsonnya 1,950. Lanjut. Dari sebelumnya sudah dijelaskan di tabel dan SFS. Nah, dari kesimpulan di sini terdapat model summary yang Durbin Watsonnya sendiri bisa teman-teman lihat itu ada 1,950 yang merupakan hasil dari Durbin Watson. Lalu dilanjut di tabel DW sendiri dengan 5%, karena kita memiliki 12 responden, jadi N-nya ialah 12, jadi fokus dengan urutan tersebut. Lalu ke bagian kolom K2 yaitu jumlah variabel independen dengan kolomnya yang tepat dengan bagian 12 itu ada 1,5794 seperti itu. Saya gariskan atau saya gambar sedikit. Ini 12, N12 dan urutan K2 atau jumlah variabel dan hasilnya ini 1,5794 seperti itu teman-teman. Dilanjut, jadi kesimpulannya bahwa nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan K2 dan N2 dengan Apple 5%, mohon maaf. Lalu DU kurang dari DW, kurang dari 4, kurang dari DU, seperti itu. Lalu di sini ada 1,579, kurang dari 1,950, dengan kurang 4, kurang 1,579, yang hasilnya dari rumus 4 kurang 1,579 ini yaitu hasilnya 2,421. Seperti itu. Lalu disimpulkan bahwa nilai DW terletak di antara DU sampai dengan 4 kurang DU, maka artinya tidak ada gejala autokorelasi seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf karena kami dari kelompok 3 masih dalam proses belajar dan masih butuh bimbingan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 pamit.